Pernahkah kamu terbangun di jam 3 pagi saat suasana kamar begitu sunyi, tapi isi kepalamu justru berisik luar biasa? Kamu mulai menghitung angka di kalender, lalu melirik angka di saldo ATM, dan tiba-tiba dadamu terasa sesak. Ada sebuah beban tak kasat mata yang menghimpit. Sebuah bisikan yang terus mengulang kata yang sama, terlambat 30 tahun. Bagi banyak orang, angka ini terasa seperti garis penghakiman. Seolah-olah kalau di usia ini tabunganmu masih nol. Kamu sudah resmi menjadi produk gagal dalam sistem masyarakat. Kamu mulai membandingkan hidupmu dengan teman lama yang sudah pamer kunci rumah baru, atau rekan kerja yang baru saja mengganti mobilnya. Kamu merasa tertinggal jauh di belakang, seolah semua orang sudah sampai di garis finish, sementara kamu bahkan belum tahu cara mengikat tali sepatu. Tapi sebelum kamu tenggelam lebih dalam rasa sesal, dengarkan ini baik-baik, kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang berada di garis start yang berbeda. Dunia ini seringkali terlalu berisik memberikan standar sukses yang seragam. Kita dipaksa percaya bahwa hidup adalah perlombaan lari cepat. Padahal kenyataannya hidup adalah maraton yang sangat panjang. Kita tidak pernah tahu beban apa yang dibawa orang lain di tas mereka. Banyak orang di usia 30-an yang tabungannya nol, bukan karena mereka malas atau tidak punya ambisi. Mungkin kamu adalah mereka yang habis-habisan membiayai pengobatan orang tua selama bertahun-tahun. Mungkin kamu adalah mereka yang merelakan tabungan demi menyekolahkan adik-adik agar mereka punya masa depan yang lebih baik. Atau mungkin kamu adalah petarung yang berani keluar dari zona nyaman untuk membangun bisnis, namun harus menemui kegagalan yang menghabiskan seluruh modalmu. Jika itu kondisimu, kamu bukan gagal, kamu adalah pejuang yang sedang kelelahan. Kamu telah menginvestasikan uangmu pada kasih sayang dan keberanian. Hal-hal yang tidak akan pernah muncul di saldo buku tabungan manapun. Namun, kita juga harus jujur pada diri sendiri. Kita tidak bisa terus-terusan menggunakan alasan itu sebagai sandaran untuk berhenti. Kita harus sadar bahwa usia 30 itu bukan deadline, melainkan checkpoint, tempat untuk berhenti sejenak, menarik napas, bercermin, dan memperbaiki arah kemudi. Kalau kamu merasa harus mulai dari nol hari ini, maka lakukanlah dengan kepala tegak. Berikut adalah 5 hal krusial yang harus kamu lakukan sebelum semuanya benar-benar terlambat. Pertama, berhentilah berperang dengan masa lalu. Banyak orang tidak maju bukan karena mereka tidak punya uang, tapi karena energi emosional mereka habis untuk menyesali keputusan bodoh di umur 20-an. Coba dulu aku nggak ambil cicilan itu. Atau harusnya, dulu aku lebih rajin. Berhenti! Kamu tidak bisa membangun masa depan yang kokoh kalau tanganmu masih sibuk memegang erat abu penyesalan. Terimalah kondisimu sekarang sebagai titik nol yang bersih. Masa lalu adalah sekolah, bukan penjara. Kedua, hadapi angkanya secara jantan. Jangan menjadi orang yang takut membuka aplikasi perbankan karena ngeri melihat isinya. Kamu tidak bisa memperbaiki apa yang tidak kamu lihat secara jujur. Ambil selembar kertas, catat semua hutangmu, catat asetmu meski hanya sedikit, dan amati pengeluaran receh yang selama ini kamu anggap sepele. Kesadaran finansial itu memang menyakitkan di awal, tapi itulah pintu pertama menuju kebebasan. Kamu harus tahu persis di mana letak bocornya sebelum kamu bisa menambal kapalnya. Ketiga, investasikan waktu pada nilai dirimu, bukan sekadar mencari uang. Jika tabunganmu nol, itu adalah sinyal bahwa nilai tawarmu di pasar mungkin masih rendah. Jangan fokus mencari cara cepat kaya atau skema investasi bodong. Fokuslah menjadi orang yang lebih ahli. Pelajari satu skill baru yang dibutuhkan dunia saat ini, entah itu teknologi, manajemen, atau cara berkomunikasi. Skill adalah aset yang tidak bisa disita oleh siapapun, dan itulah satu-satunya alat yang akan melipat gandakan pendapatanmu dalam jangka panjang. Ingat, uang akan selalu mengikuti nilai yang kamu berikan kepada orang lain. Keempat, bangun otot disiplin, bukan sekadar nominal. Jangan menunggu punya gaji besar baru mau mulai menabung. Menabung itu soal karakter, bukan soal jumlah angka. Jika kamu tidak bisa menyisihkan 10.000 dari uang 100.000, kamu pun tidak akan pernah bisa menyisihkan 10 juta dari uang 100 juta. Mulailah dari angka terkecil sekalipun. Bukan untuk memperkaya bank, tapi untuk melatih otakmu agar bisa menunda kesenangan sesaat demi keamanan di masa depan. Kita sedang melatih otot mental, dan otot itu harus dilatih setiap hari. Dan kelima, evaluasi lingkaran pertemananmu. Ini mungkin terdengar kejam, tapi ini nyata. Kalau teman-teman terdekatmu setiap hari hanya membahas cara menghabiskan uang, pamer gaya hidup,
atau mengeluh tanpa solusi. Mereka akan menarikmu kembali ke dasar laut setiap kali kamu mencoba untuk berenang ke permukaan. Cari lingkungan yang membicarakan peluang, strategi, dan pertumbuhan diri. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu. Pilih lingkaranmu dengan bijak karena masa depanmu bergantung pada siapa yang kamu dengarkan. Perubahan hidup itu bukan seperti sulap yang terjadi dalam semalam. Mungkin dalam 3 bulan ke depan, saldo tabunganmu belum berubah drastis secara nominal. Tapi, percayalah, cara pandangmu akan menguat, mentalitasmu akan berubah, dan kamu akan mulai merasakan kontrol atas hidupmu sendiri. Itu jauh lebih berharga daripada uang jatuh dari langit. Dalam 3-5 tahun ke depan, jika kamu konsisten melakukan langkah kecil ini, kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum. Kamu akan menyadari bahwa titik nol di usia 30 tahun adalah hadiah terbaik yang pernah kamu terima. Karena itu memaksa kamu untuk bangun dan membangun fondasi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang nol itu saldomu, bukan nilai kemanusiaanmu. Yang kosong itu rekeningmu, bukan potensi masa depanmu. Kamu layak untuk bangkit, kamu punya waktu, dan kamu berhak untuk sukses. Tidak peduli seberapa lambat kamu memulainya. Jangan tanyakan kenapa kamu belum sampai, tapi tanyakan pada dirimu sendiri. Langkah kecil apa yang bisa aku ambil pagi ini? Bangkitlah, bosku. Perjalanan barumu justru baru saja dimulai dari detik ini. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Aku pengen tahu pendapat kalian, jadi silakan tulis ceritamu di kolom komentar, aku bakal baca dan coba bales satu-satu. Dukungan kalian berarti banget supaya channel ini bisa terus bagiin konten positif setiap minggunya. Terima kasih, dan sampai jumpa!